Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran dari aku, Nur Faridatul Romadhani, dengan NIM 2409347000801, mahasiswi D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Malang. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar statistika bersama-sama dengan topik yang sangat menarik, yaitu regresi linier. Oke, kita lanjut aja ke materinya. Jadi, analisis regresi linier adalah teknik statistik untuk memprediksi nilai variabel dependen atau variabel terikat. Berdasarkan nilai variabel independen atau variabel bebas, ini dilakukan dengan membuat model linier yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Model ini dapat digunakan untuk memahami, memprediksi, dan menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Oke, lanjut kita bahas tentang syarat-syarat analisis regresi linier ya teman-teman. Jadi yang pertama ada hubungan linear. Data harus menunjukkan hubungan linear antara variabel bebas atau X dan variabel terikat atau Y. Ini berarti perubahan dalam X akan menghasilkan perubahan yang proporsional pada Y. Yang kedua, data berdistribusi normal. Residual atau sisa-sisa dari model regresi harus berdistribusi normal. Ini berarti nilai residual harus menyebar secara simetris di sekitar rata-rata 0. Yang ketiga, homoskedastisitas. Varians dari residual harus konstan untuk semua nilai variabel bebas. Ini berarti sisa-sisa tidak boleh berubah secara signifikan seiring dengan perubahan nilai X. Yang keempat, tidak ada autokorelasi, yaitu untuk data time series tidak boleh ada korelasi antara residual pada waktu yang berbeda. Ini berarti kesalahan prediksi pada suatu periode waktu tidak boleh dipengaruhi oleh kesalahan prediksi pada periode waktu sebelumnya. Yang kelima, tidak ada multikolinearitas, yang berarti tidak boleh ada korelasi sempurna antara variabel bebas. Jika ada variabel bebas yang sangat korelasi, maka dapat mengganggu akurasi model regresi, kata Belson-Shimamura. Selanjutnya, kita akan bahas tentang regresi linear sederhana. Karena video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang analisis regresi linear sederhana. Jadi, analisis regresi linear sederhana adalah metode untuk memodelkan hubungan linear antara satu variabel dependen Y dan satu variabel independen X. Metode ini digunakan untuk memahami bagaimana perubahan variabel independen mempengaruhi variabel dependen dan untuk membuat prediksi atau perkiraan nilai Y berdasarkan nilai X. Nah, di sini ada rumus untuk mencari analisis regresi linear sederhana. Bentuk umumnya yaitu Y sama dengan A plus BX dengan koefisien A dan B. A yaitu sigma Y dikali dengan sigma X kuadrat min sigma X dikali dengan sigma XY per N sigma X kuadrat min sigma X pangkat 2. Dan B-nya yaitu N XY min sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat min sigma X pangkat 2. Nah, di sini aku punya suatu kasus yang menurut aku menarik banget buat kita bahas bareng-bareng. Nah, contohnya, sebuah penelitian dengan judul hubungan antara durasi belajar siswa di rumah dengan nilai ulangan matematika. Nah, di sini aku punya data. Jadi, X atau jam belajarnya 2, Y atau nilai matematikanya 5, terus ada X atau jam belajarnya 3, Y-nya 6, X-nya 5, Y-nya 4, X-nya 2, Y-nya 5, X-nya 4, Y-nya 7, X-nya 3, Y-nya 6, dan yang terakhir X-nya 5 dan Y-nya 8. Nah, langkah yang pertama, kita harus menentukan data-data yang penting
atau yang kita butuhkan. Misalnya seperti X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Nah, di sini aku udah ngitung di mana diketahui sigma X-nya adalah 24, sigma Y-nya 41, sigma X kuadratnya 92, sigma Y kuadratnya 251, dan sigma XY-nya adalah 144. Oke teman-teman, di sini kita lanjut aja ke pembahasannya, yaitu yang pertama kita tulis terlebih dahulu apa aja yang udah diketahui sebelumnya. Jadi yang pertama, N-nya di sini 7, sigma X-nya 24, sigma Y-nya 41, sigma X kuadrat 92, sigma Y kuadrat 251, dan terakhir sigma XY adalah 144. Jadi yang pertama kita tentuin dulu rata-rata dari X-nya. Rata-rata X sama dengan sigma X per N. Nah, di sini sigma X-nya 24, N-nya 7. Jadi 24 dibagi 7 hasilnya 3,428. Selanjutnya kita cari rata-rata Y-nya, di mana rumusnya sigma Y per N sama dengan sigma X-nya itu kan 41 ya teman-teman. Jadi kita tulis aja 41 dan N-nya itu 7. 41 dibagi 7 hasilnya 5,857. Nah, langkah yang pertama kita menghitung koefisien regresinya terlebih dahulu. Jadi kita tulis langkah pertama kita menghitung koefisien regresinya. Nah, yang pertama kita cari dulu koefisien regresi yang A, di mana rumusnya sigma Y dikali sigma X kuadrat min sigma X min sigma XY per N dikali sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Jadi kita langsung aja masukin nilai-nilainya. Aku langsung masukin aja ya teman-teman. Jadi sigma Y-nya 41, terus sigma X kuadratnya 92 min sigma X ya, sigma X-nya itu 24 dan sigma XY-nya 144 per di sini N-nya 7, sigma X kuadratnya 92 min sigma X-nya 24, habis itu dipangkatin 2. Kita cari dulu hasil dari 41 kali 92 itu ketemu 3772 min 24 dikali 144 itu 3456 per 7 dikali 92 hasilnya 644 min 24 pangkat 2 hasilnya 576. Jadi selanjutnya kita cari hasil dari 3772 dikurangi 3456 itu 316 per 644 dikurangi 576 itu hasilnya 68 ya teman-teman. Jadi 316 dibagi dengan 68 itu hasilnya 4,647. Jadi di sini regresi A-nya sudah ketemu. Lanjut kita ke regresi B-nya, di mana rumusnya N sigma XY dikali sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat min dalam kurung sigma X pangkat 2. Nah, langsung aja kita masukin nilai-nilainya, yaitu N-nya 7, sigma X-nya 144 dikali sigma Y-nya sigma X-nya 24
sigma Y-nya 41 per N-nya 7, sigma X kuadratnya itu 92 ya teman-teman. Min sigma X-nya itu 24, habis itu dipangkatin 2. Nah, seterusnya kita cari hasil dari 7 dikali 144. Hasilnya itu 1008. Min 24 dikali 41 itu hasilnya 984 per 7 dikali 92 hasilnya 644 min 24 pangkat 2 itu hasilnya 576. Nah, habis itu 1008 dikurangi dengan 984 itu hasilnya 24, dan sedangkan 644 dikurangi dengan 576 hasilnya itu 68. Jadi 24 per 68 hasilnya 0,352. Nah, teman-teman, di sini kita udah ngitung regresi A-nya dan regresi B-nya. Lanjut kita ke tahap selanjutnya, yaitu menghitung jumlah kuadrat total. Langkah yang kedua itu menghitung jumlah kuadrat total atau JKT. Rumus JKT sendiri adalah sigma Y kuadrat. Nah, tadi sigma Y-nya sigma Y kuadratnya udah diketahui, yaitu 251. Nah, kita lanjut ke langkah yang ketiga, menghitung jumlah kuadrat regresi A, atau JKA. Nah, rumus JKA sendiri itu adalah dalam kurung sigma Y tutup kurung pangkat 2 per N. Nah, sigma Y-nya tadi kan 41. Nah, pangkat 2 per N-nya itu 7. Jadi 41 pangkat 2 hasilnya 1681 per 7 hasilnya 240,142. Lanjut, langkah yang keempat itu menghitung jumlah kuadrat reduksi atau JKR. Jadi menghitung jumlah kuadrat reduksi atau JKR. Nah, rumus JKR sendiri adalah JKR sama dengan JKT dikurangin JKA. Nah, JKT tadi kan 251. Nah, JKA-nya 240,142. Nah, hasilnya itu 10,858. Nah, cara yang kelima itu menghitung jumlah kuadrat regresi B atau JKB. Nah, rumus JKB sendiri adalah B dalam kurung sigma X Y min sigma X min sigma Y sigma Y per N. Per N. Nah, B-nya tadi kan udah ketemu, hasilnya 0,352. Sigma XY-nya itu 144 min 24 dikali ini nggak usah min, jadinya langsung dikali. Jadi ini langsung sigma Y. Nah, 24 dan sigma Y-nya 41 per 7. Karena N-nya tadi 7 ya, teman-teman ya. Lanjut, 0,352
144 min 24 kali 41, hasilnya 984 per 7. Nah, sekarang kita cari hasil dari 984 per 7. 0,352 140, kita langsung kurung biasa aja ya teman-teman ya. 144 min hasilnya itu 140,571. Nah, setelah itu kita cari hasil dari 144 dikurangi 140,571. Jadi 0,352 dikali dengan 3,429. Hasilnya itu 1,207. Nah, habis itu langkah yang keenam, kita mencari jumlah kuadrat sisa atau JKS. Nah, rumus JKS sendiri adalah JKT min JKA min JKB. Nah, JKT min JKA itu kan udah ketemu JKR min JKB. JKR-nya 10,858, JKB-nya 1,207. Hasilnya 9,651. Nah, lanjut ke cara yang terakhir, itu 7 uji F. Nah, rumus uji F sendiri adalah F sama dengan JKB per 1 per JKS per N min 2. JKB-nya 1,207 per 1 per 9,651 per N-nya 7 min 2. Setelah itu 1,207 per 1 hasilnya 1,207 per 9,65 per 7 kurangin 2 itu 5. Lanjut 1,207 per hasil dari 9,65 per 5 itu hasilnya 1,9302. Nah, sedangkan 1,207 per 19302 itu hasilnya 0,625. Nah, cara selanjutnya itu adalah menentukan kriteria, di mana jika R hitungnya lebih kecil atau sama dengan F tabel, maka H0-nya diterima, dan jika R hitungnya lebih besar dari F tabel, maka H0-nya ditolak. Selanjutnya menghitung F tabel. Yang pertama, DK pembilang. DK pembilangnya itu 1 karena jumlah variabel yang tadi itu bebas. Terus yang kedua, DK penyebut, di mana rumusnya N dikurangi 2, N-nya 7 dikurangi 2 sama dengan 5, dan F tabelnya sama dengan 6,61. Dan terakhir kesimpulan, F hitung 0,625 lebih kecil dari F tabel 6,61, yang berarti H0-nya diterima. Sekian penjelasan dari aku. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga penjelasan yang tadi berguna bagi semua teman-teman yang menonton. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.